Ayo duduk yang rapi, duduk yang rapi, jangan rame. Nanti diberikan dulu. Anak laki-laki nanti yang rame sendiri, nanti yang main sendiri, nanti gantian ceramah di depan. Gantian nanti ceramah di depan, yang lainnya mendengarkan. Sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri 4, yang kami hormati Bapak atau Ibu Guru serta staf Sekolah Dasar Negeri 4, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di gedung SDN Bina 4 ini, yang insya Allah penuh barokah untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tanpa halangan suatu apapun, dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, saya akan membacakan susunan acara di pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga selawatan, acara yang keempat sambutan, acara yang kelima mauidhah hasanah, acara yang keenam doa sekaligus penutup. Acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama agar acara ini berjalan lancar sampai di penghujung acara. Al-Fatihah. Dilanjutkan acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Yasin dan Ananda Zain. Kepadanya di sini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
yang Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Begini yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyambut Allah. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya. Dan dia adalah kami mengutus kamu malaikat untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu sholawatan. Pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, mari kita membaca sholawat bersama-sama.
Memasuki acara yang keempat adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri 4. Kepada Bapak Mas Rofi disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf SDN Nomor yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku mulai dari TK kelas 1 sampai dengan kelas 6. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tetap kita nanti-nantikan syafaatnya di kemudian hari nanti. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang berbahagia, pada pagi hari ini kita melaksanakan acara Maulid Nabi. Maulid Nabi itu artinya apa? Ada yang tahu? Maulid itu apa? Maulid Nabi itu dari kelahiran Nabi. Allah menciptakan Maulid Nabi itu dari kelahiran. Nah, ya kan? Kalau dilahirkan, berarti kan ada orang tua yang melahirkan. Coba saya tanya, ayah Rasulullah itu jenis siapa? Ada yang tahu? Ayah ibunya siapa? Biasanya kok dia main dekat? Dia tahu apa belum tahu? Nabi Muhammad itu dilahirkan dari apa? Pada hari iya, pelaksanaannya, peringatannya itu bisa dilaksanakan dari apapun, tapi hari lahirnya kan tetap. Maksudnya awal ulang tahun misalnya pas tanggal 15 bisa dipindah tanggal 17. Nah, anak-anakku yang berbahagia, peringatan Maulid Nabi ini kita laksanakan dengan sederhana, akan tetapi meskipun sederhana tidak mengurangi makna peringatan kita dalam melaksanakan acaranya. Yang intinya atau pokoknya sing paling penting, ajaran Nabi, akhlak Nabi itu patut kita contoh dan patut kita teladani. Acara Maulid Nabi kita laksanakan setiap tahun.
Akan tetapi kalau misalnya akhlakmu atau karaktermu tidak dengan contoh Nabi, itu juga sama, maksudnya percuma. Ya, coba diberikan contohnya. Saya mau tanya, siapa yang sering mengeluarkan kata-kata yang kotor, baik di dalam kelas maupun pada saat istirahat? Contohnya misalnya misuh. Diberikan. Kalau misalnya ada yang seperti itu, baik yang belum pernah atau sudah pernah mengucapkan, setelah acara ini nanti tidak boleh. Kalau nanti ada yang masih seperti itu, akan ada sanksi dari bapak atau ibu guru. Itu Pak Yakob ya, bapak ibu guru, jadi nanti juga gitu. Jadi ini acara mautan naik gunung apa pesene ustadz itu pesene kiai nenek ngaji, jadi kita harus meneladani, mencontoh perilaku Nabi Muhammad yang mempunyai akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Kok gak gelem nyontoh contoh sing apik, gak gelem nglakoni sing apik, bendi menek dolanan karo kancane saya tukaran. Kadang mengeluarkan kata-kata yang jelek. Apalagi kalau misalnya di rumah diperintah orang tuanya, diperintah ibunya, gak budal. Nabi Muhammad saja dalam misalnya tertawa, guyu, ini gak tahu mengeluarkan suara si banter, paling cuma mesem. Kalau kalian gimana? Nenek kelas malah itu dalam perkataan, ya kan? Dalam perbuatan misalnya duduknya yang rapi, yang sopan. Nah, gimana sih kalian dilojor ya? Ayo duduk yang baik, duduk bersila yang baik. Jadi kalau di bawah itu duduk bersila yang baik, sing rapi. Kalau misalnya di duduknya itu di kursi, duduknya juga yang rapi, gak oleh jigran. Ya, gimana? Terus lagi, misalnya dengan bapak atau ibu guru, setiap kali bertemu dengan bapak atau ibu guru, baik itu di sekolah maupun di rumah ataupun di jalan, ucapkan terima kasih, salam, ucapkan salam. Kok terima kasih? Masa ketemu Pak Yakob misalnya pas jalan, terima kasih Pak. Ucapkan salam. Ucapan salam itu kan mendoakan, ya kan? Mengucapkan salam itu kan mendoakan. Nanti juga dijawab. Misalnya kalian ketemu Pak Yakob di jalan, kalian mengucapkan salam, kan Pak Yakob juga menjawab salam. Jadi nanti kita sama-sama mendoakan. Kita mencontoh perilaku Nabi, kita mencontoh karakter Nabi. Jadi baik perkataan maupun perbuatan. Jadi paling tidak
apa yang kita lakukan hari ini itu harus lebih baik dari hari kemarin. Terus lagi misalnya kalau berangkat sekolah, misalnya tiap berangkat pamitan Quran. Setiap mau berangkat harus pamit orang tuanya, bapak dan ibunya. Nek gak pamit, kok orang-orang budal didolemi ibu dan kok sekarang ini nanti. Nah, seperti itu. Itu juga perilaku yang baik. Terus lagi, misalnya nek sampai budal sing mbok takono apa? Sangu. Sing nek budal sing ditakono sangu. Jadi dia jalur dungane wong tuwa, ojo sanglise. Budal berangkat saling dengan ibunya. Bu, mau berangkat dulu. Dengan mau jadi cacing pinter yo, boleh untuk lawan salam. Seperti itu dah. Seperti itu dah. Saya mau tanya, tadi pagi yang berangkat pamitan kalau bapak ibu yang katanya, duh, ini sudah pamitan. Ini sudah pamitan. Hah? Lihat kenapa? Yo, harus pamit ya. Setiap mau berangkat sekolah harus pamit. Ojo kok tuan angger tasnya wis gak enak terus budal Pak. Ya jangan seperti itu. Ya. Setiap mau berangkat sekolah harus pamit. Nah, itu salah satu contoh. Nah, selanjutnya agar kita mendapatkan syafaat Nabi. Ngerti syafaat? Syafaat itu ya apa? Ada yang tahu? Ayo cara syafaat itu apa? Lah doleran diri. Nanti tadi kan saya sudah bilang, nanti yang rame gantian yang menjadi penceramah di depan dan latihan ceramah mengarut. Nah, saya ulangi pertanyaannya, ada yang tahu syafaat? Syafaat itu sama dengan pertolongan. Nah, makanya kadang setiap acara galau pasti kan ada kita mengirimkan Fatihah kepada Nabi Muhammad yang tujuannya agar kita nanti mendapatkan syafaatnya. Kadang kita sholawatan. Nah, syafaat itu pertolongan. Jadi nanti di yaumul kiamat nanti yang bisa memberikan pertolongan itu hanya Nabi Muhammad. Jadi kok orang kok wis melu sholawatan, melu sholawatan, tapi perilaku kita tidak mencontoh atau menabrak Nabi Muhammad, yo sama saja. Nah, kita harus mencontoh, kita harus meneladani itu baik perkataan maupun perbuatan. Yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru karena telah menyiapkan acara ini dengan baik. Meskipun mendadak kemarin sebelum ANBK mendadak, langsung besok kami mengadakan pengumuman. Nah, ternyata setelah apa?
ternyata pelaksanaan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas segala bantuannya, dan saya berharap dari acara ini, setelah acara ini nanti kita bisa mengambil hikmahnya dengan meneladani karakter dari Nabi Muhammad, gitu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti lebih lengkapnya biar materinya disampaikan oleh Bapak Ustadz. Ya, nanti ada. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Mansoleh kami haturkan banyak terima kasih. Semoga apa yang disampaikan ada hikmahnya yang dapat kita petik bersama. Acara selanjutnya adalah Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Muhyiddin Islam Al-Qurasyai, dan kami mohon kepada Bapak Muhyiddin Islam Al-Qurasyai setelah Mau'idhah Hasanah berkenan untuk memimpin doa. Kepada Bapak Isu dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pagi hari ini, untuk memperingati acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertempat di SD Negeri Tilong 4, alangkah baiknya acara ceramah dimulai dari makna dan sejarah singkat dari Maulid Nabi yang ada di Indonesia. Maulid Nabi yang ada di Indonesia itu merupakan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun dari para pendahulu kita, dari buyut-buyut kita, kakek kita, yang eksis sampai saat ini. Maulid Nabi itu sendiri digunakan untuk apa? Untuk apa? Acara Maulid itu untuk apa? Hari apa? Memperingati hari apa? Kalau itu pinter almarhum. Jadi Maulid Nabi itu acaranya untuk memperingati dan mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia sendiri, istilah umum yaitu adalah maulidan, istilah umum dari Maulid Nabi itu. Tapi juga ada beberapa istilah lain di berbagai daerah. Contohnya di daerah Jogja, Solo dan sekitarnya,
itu ada namanya grebek maulud. Kemudian itu juga pernah tahu di daerah Banyuwangi itu namanya endok-endokan. Ya, namanya endok-endokan. Jadi hidangan makanannya itu berupa telur. Telur itu jadi simbol kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada istilah lain, syahadatain. Ada juga di daerah Kudus itu namanya, kalau nggak salah, kirap ampian. Kemudian di luar Jawa pun ada istilahnya halimah. Walaupun mungkin tata cara dari acara-acara tersebut itu ada perbedaan, namun esensinya tetap sama, yaitu untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan Maulid ini dapat kita jadikan sebagai momentum untuk merefleksikan dan juga meneladani dari kisah-kisah beliau, baik dalam ucapannya, perbuatannya, maupun dari perilaku beliau. Sebab apa? Nabi Muhammad sendiri adalah suri tauladan bagi kita semua. Beliau memiliki akhlak yang baik, memiliki adab, kemudian memiliki bidang keilmuan yang luas, bukan hanya dalam agama, tapi juga dalam ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dunia. Maka dari itu, marilah kita selalu mencontoh apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal itu juga tercermin dari bagaimana ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ibadah yang berhubungan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia, maka Rasulullah SAW melaksanakan apa saja? Yang wajib apa saja? Sholat 5 waktu. Sudah melaksanakan belum? Kalau subuh sering kelar, nggak sholat nih? Apa nggak sholat? Sudah balik belum? Ini laki-laki sudah balik? Sudah. Berarti wajib harus melaksanakan sholat. Kemudian melaksanakan apa lagi? Puasa apa yang wajib? Puasa yang wajib. Puasa apa? Puasa Ramadan. Kemudian juga menunaikan zakat dan juga kewajiban-kewajiban lainnya. Tetapi selain ibadah yang berhubungan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia, ada juga ibadah yang hubungannya sesama manusia. Contohnya apa? Hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Contohnya apa? Kalau sesama teman harus saling apa? Harus saling menghargai. Kemudian apa lagi? Saling apa? Saling menyayangi ya. Tapi nggak boleh cita-citaan loh ya, masih kecil. Menyayangi nggak? Kemudian kalau hidup dalam hal bertetangga harus apa? Harus akur. Kemudian harus apa lagi? Apa? Ya, harus rukun. Terus apa lagi? Saling menghargai antar sesama. Kemudian apa lagi? Saling tunggang rasa, saling memaafkan apabila ada hal-hal yang
salah atau yang kurang pas. Lebih lengkapnya lagi, suri tauladan Nabi Muhammad itu berasal dari keempat sifat yang dimiliki oleh Nabi itu sendiri. Ada yang masih ingat nggak sifat dari Nabi itu apa? Apa saja? Apa? Yang pertama apa? Sifat dari Nabi Muhammad apa? Baik, istilah umum. Baik. Apa? Yang pertama. Siddiq yang pertama. Yang artinya apa? Artinya apa? Artinya jujur. Nabi Muhammad SAW itu selalu jujur, baik dalam ucapan, perbuatan maupun perilaku beliau. Beliau selalu menekankan untuk selalu jujur dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hal bermasyarakat, berkeluarga, kemudian hubungan antar teman dan lain sebagainya. Karena apa? Kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan keberkahan. Sedangkan kebohongan akan membawa kepada kehancuran atau keburukan. Maka dari itu anak-anak sekalian, kalau di sekolah mau izin misalnya izin Pak, saya izin mau ke kamar mandi, tiba-tiba nggak ke kamar mandi, tiba-tiba apa? Ada yang jajan, ada yang ganggu teman kelas lainnya, itu jujur apa enggak? Enggak jujur. Setelah acara ini, paling tidak kalian harus berlatih untuk selalu berkata jujur. Kalau izin mau ke kamar mandi, ya harus ke kamar mandi. Jangan mutar untuk yang ditemani kelas yang lain, itu tidak boleh. Paham ya? Kemudian sifat yang kedua apa? Setelah sifat tadi apa? Amanah. Yang kedua adalah amanah, yang artinya dapat dipercaya. Rasulullah SAW itu sangat menjaga kepercayaan kepada umatnya atas ajaran yang disampaikan, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu yang diturunkan untuk disampaikan kepada umatnya. Maka dari itu menjaga kepercayaan antara satu orang dengan orang lain itu sangat penting. Karena sekali kalau kita tidak dipercaya oleh orang lain, maka hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain itu bisa menjadi tidak baik atau buruk. Kalau misalnya diminta Pak Izul, tolong sampaikan kepada Odi, nanti disuruh mengerjakan mata pelajaran IPAS halaman 6. Yang disampaikan bukan halaman 6, halaman 11 misalnya. Nah itu nggak boleh ya, nggak boleh. Itu contoh saja, boleh. Kemudian sifat yang ketiga apa? Setelah siddiq kemudian amanah, yang ketiga apa? Sifat yang ketiga. Apa? Yang ketiga apa? Tabligh, yang artinya menyampaikan. Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu di Gua Hira ketika beliau berusia 40 tahun, maka beliau berkewajiban untuk menyampaikan ajaran agama Islam kepada para umatnya. Beliau menyampaikan tanpa mengurangi, tanpa menjelekkan, ataupun tanpa menambah
perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena itu tadi beliau menjaga kepercayaan terhadap umatnya. Kemudian sifat yang keempat, ada yang tahu apa? Setelah siddiq, kemudian amanah, tabligh, yang keempat apa? Hah? Yang keempat sifatnya apa? Hah? Yang keempat apa? Fatona. Apa artinya fatona? Fatona artinya apa? Ya, pintar atau cerdas. Rasulullah SAW dalam menyampaikan ajaran agama Islam, beliau memiliki strategi, bukan hanya langsung mengajarkan ajaran agama, tapi beliau melihat situasi dan kondisi serta keadaan dari masyarakat di Jazirah Arab pada saat itu. Beliau selalu mengedepankan akhlak dan juga adab. Karena apa? Karena agar Islam mudah untuk diterima oleh orang-orang Arab pada saat itu. Karena kita tahu di Arab dahulu itu orang-orangnya memiliki sifat yang apa? Sifat yang keras. Orang Arab itu orangnya orang-orang keras dulu. Titik-titik ngamuk. Itu tadi keempat sifat dari Rasulullah SAW. Kemudian kurang afdal kalau kita tidak mengetahui dari kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih kecil. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Lebih tepatnya 570 Masehi. Beliau dilahirkan dari pasangan yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan juga Siti Aminah binti Wahab. Siti Aminah tadi siapa? Siapa Siti Aminah tadi? Siti Aminah adalah ibunda dari Nabi Muhammad SAW dan juga pemimpin dari Bani Zuhra pada saat itu. Sedangkan ayah dan beliau yang bernama Abdullah, beliau adalah saudagar dan juga sering berdagang di negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang itu yang menjadi negara Palestina, Yordania, Suriah dan juga Lebanon. Dulu namanya negeri Syam. Sudah tahu berarti. Namun ketika Nabi Muhammad SAW berada dalam kandungan Siti Aminah ketika berusia 2 bulan, ayah dan beliau ini wafat. Maka Rasulullah SAW ketika dilahirkan itu tanpa didampingi oleh seorang ayah. Kemudian setelah dilahirkan, beliau tidak diasuh sepenuhnya oleh Siti Aminah, ibunda beliau, tapi beliau diasuh oleh Halimah dan suami dari Halimah. Karena zaman dahulu itu ada tradisi di masyarakat Arab, ketika anak baru lahir itu bukan diasuh oleh orang tua kandungnya, tapi diasuh oleh orang lain. Dengan tujuan apa? Tujuannya untuk mempelajari akhlak dan juga adab beserta bahasa Arab pada saat itu. Masa kecil Rasulullah SAW ketika bersama Halimah
Beliau hidup di perkampungan-perkampungan dari saat yang pada saat itu kering dan gersang. Tetapi setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW, keadaan perkampungan itu menjadi subur. Para pengembala Nabi yang mayoritas pekerjaan mereka pada saat itu menghasilkan susu yang banyak. Oleh karena itu ketika masa asuh Muhammad itu selesai dengan Halimah, maka Halimah mengajukan permohonan kepada Siti Aminah selaku ibunda beliau. Beliau ingin mengasuh lebih lama lagi Nabi Muhammad karena mampu memberikan kebaikan di perkampungan tersebut. Ada satu kisah juga ketika beliau diasuh oleh Halimah. Ketika beliau sedang bermain dengan teman-teman sebayanya, beliau didatangi oleh seorang berjubah putih tinggi besar, dibawa ke suatu tempat. Beliau adalah Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril membelah dada beliau, mengambil hatinya, dimasukkan ke dalam sebuah bejana emas yang berisi air zam-zam untuk dibersihkan. Kemudian dikembalikan lagi ke tubuh beliau. Cerita ini mirip dengan cerita dari Isra Mi'raj, di mana hati Rasulullah SAW dibersihkan. Namun pertama kali hati Nabi dibersihkan itu ketika beliau masih kecil, masih diasuh oleh Halimah, bukan pada peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian setelah masa asuh dengan Halimah selesai, beliau ini diasuh kembali oleh ibunya, tapi tidak berselang lama, kurang lebih 1 tahun. Ketika beliau berusia 6 tahun, beliau ditinggal ibunya juga. Ibundanya wafat karena pada saat itu ibundanya diharapkan adalah sedang sakit. Setelah beliau berziarah ke makam Abdullah yang merupakan suami beliau. Kemudian beliau diasuh oleh siapa? Diasuh oleh kakeknya. Siapa kakeknya? Ada yang tahu? Siapa kakeknya? Kakeknya Nabi Muhammad siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib nama kakeknya. Bersama kakeknya ini, singkatnya cerita Nabi ini merupakan masa-masa yang indah, yang berkenan. Kemudian selang 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun, kakeknya juga wafat atau meninggal dunia. Bayangkan seorang nabi saja, sejak beliau kecil, sejak dalam kandungan pun beliau sudah mendapatkan cobaan yang begitu besar. Beliau ditinggalkan oleh orang-orang tercintanya, mulai dari ayahanda beliau, kemudian ibundanya, kemudian kakeknya. Dan pada akhirnya beliau diasuh oleh pamannya, yaitu Abdul Thalib. Jadi begitulah kisah dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah beliau adalah tentang kesabaran. Beliau diberikan cobaan sejak beliau masih berada di dalam kandungan. Beliau ditinggal oleh ayahnya, kemudian ibundanya, kemudian juga kakeknya. Beliau hidup yatim piatu sejak beliau berusia 8 tahun setelah ditinggal ibundanya. Maka dari itu kita harus sabar dalam menghadapi cobaan. Karena apa? Dengan kesabaran kita akan mendapatkan pahala yang melimpah. Kemudian yang kedua,
kita harus selalu memperbanyak membaca sholawat Nabi sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Sholawat itu termasuk amalan yang spesial dibandingkan dengan ibadah lain. Kalau ibadah lain itu bisa diterima atau tidak. Kalau sholawat itu ibadah yang pasti diterima. Itu juga prosesnya kenapa bisa diterima, berbeda dengan ibadah yang lain. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mewakili dari guru-guru kelompok 4. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan juga menjadi ladang bagi kita semua. Demikian cara dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam ucapan maupun perilaku saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum diakhiri, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi nasibahu. Ya Rabbana lakal hamdu syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-azim sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. وتقبلنا من جواب الحاجة وإقامنا من النجاة السيئات وترفعنا بها إلى أعلى الدرجات وتكلمنا صبرا ثم وفي الحياة والقيامة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في جنة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العمر وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة ومغفرة. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجعلنا منها وحفظنا من شر ربنا وجدنا من ظلماتك التي أنعمت علينا وأعنا على صالحا ترضى وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بالمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم أسلم على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم ارحمنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kemudian saya kembalikan lagi ke Putri Suatu Berhati. Terima kasih kepada Bapak Isu yang telah menguraikan panjang lebar tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang disampaikannya dapat bermanfaat kita untuk memperbaiki keimanan kepada Allah SWT. Dan sekalian Allah SWT ibadah kita di
Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah karena saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wait.